Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Cahyawiguna dengan NIM 2022-08-110 dari kelas TI 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, diantaranya yaitu pengenalan OOP, kelas dan objek, method, inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek, sedangkan objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Misalkan, diambil contoh pesawat. Sebagai sebuah objek, pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil, di mana objek-objek tersebut saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Oke, next kita ke kelas dan objek. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nanti adalah hasil cetakan dari kelas, yaitu objek. Objek sendiri adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Dalam bahasa Java, penulisan kelas diawali dengan keyword class, kemudian diikuti dengan nama dari kelas tersebut. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel di Java. Lebih tepatnya, aturan identifier, yaitu tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Berikut ini adalah contoh implementasi kelas dan objek. Program tersebut menciptakan sebuah kelas bernama mobil dengan dua variabel instance, yaitu tipe dan warna. Kelas tersebut memiliki dua metode, yaitu berjalan dan berhenti, yang digunakan untuk menampilkan pesan bahwa mobil sedang berjalan atau berhenti. Kemudian, dalam kelas main mobil, sebuah objek bernama Avanza dibuat dengan menggunakan kelas mobil. Nilai-nilai dari variabel instance, tipe, dan warna pada objek Avanza diatur menjadi CLV dan merah. Setelah itu, metode berjalan dan berhenti dipanggil pada objek Avanza untuk menampilkan pesan bahwa mobil tersebut sedang berjalan dan berhenti. Ini adalah outputnya. Untuk membuktikan output tersebut, mari kita cek pada NetBeans. Bisa dilihat di sini ada kelas mobil dan main class, yaitu main mobil. Untuk menjalankan program ini, kita dapat menekan tombol Shift dengan F6. Ya, dapat dilihat di sini outputnya yaitu mobil CLV merah berjalan dan mobil CLV merah berhenti. Oke, next kita lanjut ke method. Method adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam class. Method pada dasarnya adalah function yang berada di dalam class. Seluruh sifat function bisa diterapkan ke dalam method, seperti bisa diisi argumen atau parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Masih pada program sebelumnya, yaitu program dengan kelas mobil. Pada program tersebut terdapat dua metode, yaitu berjalan dan berhenti. Kedua metode tersebut dipanggil pada objek Avanza pada main class untuk menampilkan pesan bahwa mobil tersebut sedang berjalan dan berhenti. Next, kita ke inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass, sedangkan kelas yang mewarisi disebut dengan subclass. Akan tetapi, subclass tidak dapat mewarisi anggota private dari superclass-nya. Dengan inheritance, kelas yang baru atau subclass akan mirip dengan kelas yang lama atau superclass, namun memiliki karakteristik yang baru. Dalam Java, subclass hanya bisa memiliki satu superclass, sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass atau lebih. Berikut adalah contoh implementasi inheritance. Kelas kendaraan memiliki dua variabel, yaitu jenis dan merek, serta konstruktor yang menerima parameter jenis dan merek untuk menginisialisasi nilai variabel instance. Terdapat juga metode info
yang menampilkan informasi tentang jenis dan merek kendaraan. Kelas kendaraan mobil merupakan subclass dari kendaraan. Subclass ini memiliki tambahan variabel intens, jumlah pintu, yang mendeskripsikan jumlah pintu pada mobil. Kemudian terdapat konstruktor pada kelas kendaraan mobil yang menerima parameter merek dan jumlah pintu. Konstruktor tersebut menggunakan kata kunci super untuk memanggil konstruktor kelas induk dan menginisialisasi nilai jenis dengan mobil. Selain itu, terdapat method info yang merupakan override dari method info pada kelas induk. Method info pada kelas kendaraan mobil memanggil method info dari kelas induk menggunakan kata kunci super dan menambahkan informasi tentang jumlah pintu mobil. Kelas kendaraan motor juga merupakan subkelas dari kendaraan. Subkelas ini memiliki variabel instance kapasitas mesin yang mendeskripsikan kapasitas mesin motor. Kemudian terdapat konstruktor pada kelas kendaraan motor yang menerima parameter merek dan kapasitas mesin. Konstruktor tersebut menggunakan kata kunci super untuk memanggil konstruktor kelas induk dan menginisialisasi nilai jenis dengan motor. Selain itu, terdapat method info yang merupakan override dari method info pada kelas induk. Method info pada kelas kendaraan motor memanggil method info dari kelas induk menggunakan kata kunci super dan menambahkan informasi tentang kapasitas mesin motor. Dalam kelas main kendaraan, objek mobil dari kelas kendaraan mobil dan objek motor dari kelas kendaraan motor dibuat. Objek motor diinisialisasi dengan merek Honda dengan kapasitas mesin 150. Setelah itu, objek mobil diinisialisasi dengan merek Toyota dan jumlah pintu 4. Kemudian, method info dipanggil pada kedua objek untuk menampilkan informasi tentang mobil dan motor tersebut. Output yang diharapkan adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan bahwa program menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan, mari kita jalankan program tersebut pada NetBeans. Yang pertama adalah kelas kendaraan, selanjutnya ada kendaraan mobil, lalu kendaraan motor, dan main class, yaitu main kendaraan. Kita jalankan program pada main class dengan menekan Shift F6. Ya, dapat dilihat di sini outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, next kita ke polymorphism. Polymorphism atau polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe, data, dan parameternya berbeda. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kita untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, misalkan kita memiliki 3 kelas yang berbeda yaitu kelinci, kucing, dan sapi, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Intinya, polimorfisme hampir serupa dengan inheritance, akan tetapi polimorfisme adalah konsep di mana sebuah kelas memiliki metode-metode dengan nama yang sama, tetapi dengan isi dan parameter yang berbeda. Polimorfisme ada 2 jenis, yaitu static polymorphism, yaitu konsep di mana polimorfisme jenis ini menggunakan metode overloading, dan terdapat syarat seperti nama metode harus sama dengan metode lainnya, parameter harus berbeda, return boleh sama, juga boleh berbeda. Kemudian ada dynamic polymorphism, yaitu polimorfisme yang menggunakan metode overriding dan memiliki syarat seperti mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada override method. Subclass hanya dapat dan boleh mengoverride method superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu method yang sama pada kelas. Soal aturan hak akses, setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses method overriding yang ketat dibandingkan dengan hak akses method pada superclass atau parent class. Berikut adalah implementasi program polimorfisme statis. Terdapat kelas bangun datar yang memiliki 2 metode dengan nama yang sama, yaitu hitung luas. Metode pertama menerima parameter tunggal sisi yang merupakan panjang sisi persegi, sedangkan metode kedua menerima parameter ganda yaitu panjang dan lebar yang mendeskripsikan panjang dan lebar persegi panjang. Kelas bangun datar memiliki fungsi untuk menghitung luas dari bangun datar yang diberikan.
Metode pertama digunakan untuk menghitung luas persegi dengan rumus sisi dikali sisi. Sedangkan metode kedua digunakan untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Dalam kelas main bangun datar, dibuat sebuah objek bernama bangun datar dengan huruf B kecil dari kelas bangun datar. Kemudian objek tersebut digunakan untuk memanggil metode hitung luas dengan memberikan argumen yang sesuai. Pada contoh ini, metode pertama dipanggil dengan argumen 5.0 sehingga menghasilkan luas persegi. Metode kedua dipanggil dengan argumen 4.0 dan 6.0 sehingga menghasilkan luas persegi panjang. Selanjutnya, kita implementasikan program tersebut di NetBeans untuk membuktikan kesesuaian output yang diharapkan. Dapat dilihat ini adalah kelas bangun datar dengan dua parameter. Kemudian ada main kelasnya, yaitu main bangun datar. Kita menjalankan program pada main kelas dengan shift F6. Karena kita menginput atau memasukkan nilai 5 pada luas pertama, yaitu luas persegi, berarti luasnya 25 dan panjang pada persegi panjang 4 dan lebar 6, maka hasilnya 24. Oke, next kita ke implementasi polymorphism dinamis. Kelas model motor memiliki metode response yang mengembalikan string model motor terlaku. Kelas Honda dan Yamaha masing-masing memiliki metode response yang mengembalikan string spesifik untuk model motor tersebut, yaitu Honda CBR 250RR dan Yamaha R25M. Dalam kelas motor main, beberapa objek dibuat, yaitu objek model motor dari kelas model motor, objek Honda dari kelas Honda, dan objek Yamaha dari kelas Yamaha. Kemudian, sebuah array model dengan tipe model motor dibuat dengan panjang 3. Objek-objek yang telah dibuat dimasukkan ke dalam array tersebut. Pada blok kode berikutnya, perulangan dilakukan untuk mencetak respon dari setiap objek dalam array model. Metode response dipanggil pada setiap objek dan hasilnya dicetak menggunakan perintah system.out.println. Kita lihat outputnya di NetBeans. Ini adalah kelas pertama, yaitu model motor, dan ini adalah main kelasnya, yaitu main motor. Kita jalankan program dan ini adalah outputnya. Oke, next kita ke materi terakhir, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan atau penyatu data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Berikut adalah contoh implementasi program enkapsulasi. Dalam kelas mahasiswa, terdapat dua variabel instance private, yaitu nama dan name. Variabel ini dideklarasikan sebagai private agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Kemudian terdapat 4 metode publik, yaitu setNama, setName, getNama, dan getName. Metode setNama digunakan untuk mengatur nilai variabel nama dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Metode setName digunakan untuk mengatur nilai variabel name dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Metode getNama digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel nama. Metode getName digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel name. Karena variabel tersebut bersifat private, metode-metode ini kemungkinan akses kontrol terhadap nilai variabel dengan menggunakan metode setter dan getter. Dalam kelas main mahasiswa, dibuat objek mahasiswa dengan huruf M yang kecil dari kelas mahasiswa huruf M yang besar. Kemudian, metode setter digunakan untuk menggunakan nilai nama dan name pada objek mahasiswa. Nilai ini kemudian dicetak menggunakan perintah system.out.println dengan metode getter. Dengan menggunakan encapsulation, variabel instance nama dan name dienkapsulasi dengan mengatur aksesibilitasnya menjadi private. Hal ini mencegah akses langsung dari variabel tersebut ke luar kelas.
Sebagai gantinya, metode setter dan getter digunakan untuk mengatur dan mengakses nilai variabel tersebut. Ini membantu dalam mengakses kontrol akses dan memberikan lapisan abstraksi terhadap data objek. Dan untuk melihat outputnya kita ke NetBeans. Sini ada kelas mahasiswa dan ini adalah main mahasiswanya atau main kelasnya. Kita jalankan. Ya, dan ini adalah outputnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya paparkan, pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah sebuah metode pemrograman yang berfokus pada perorganisasian program berdasarkan konsep objek. OOP memungkinkan pembuatan kelas sebagai blueprint untuk mendefinisikan objek yang memiliki karakteristik atau atribut dan perilaku atau metode tertentu. Konsep OOP mencakup berbagai elemen seperti kelas, objek, metode, inheritance, polimorfisme, dan enkapsulasi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.